Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nilam Ainuntia. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Tifus abdominalis. Apa sih itu tifus abdominalis? Menurut para ahli Suryadi tahun 2006, tifus abdominalis adalah penyakit infeksi yang biasanya terdapat pada saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari 1 minggu dan terdapat gangguan kesadaran. Menurut ahli Ngastiyah dan Nur Salam tahun 2005, tifus abdominalis atau demam tifoid atherik fever ialah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam lebih dari 1 minggu, gangguan pencernaan, dan gangguan kesadaran. Menurut Hidayat tahun 2007, tifus abdominalis merupakan infeksi yang terjadi pada usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Dari beberapa tadi pengertian tentang tifus abdominalis menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa tifus abdominalis adalah penyakit infeksi akut di saluran pencernaan yang dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan dan gangguan yang dapat ditularkan karena makanan atau minuman masuk melalui mulut yang terkontaminasi oleh kuman Salmonella typhi. Selanjutnya kita ke patogenesis. Di dalam proses infeksi dari penyakit tifoid menurut Ramping tahun 2001 disebabkan oleh kuman Salmonella typhi yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut dengan perantara makanan dan minuman yang tercemar. Sebagian kuman dimusnahkan oleh asam lambung dan terjadi peningkatan produksi asam lambung yang menimbulkan perasaan yang tidak enak di perut, seperti mual, muntah, anoreksia, dan mengakibatkan terjadinya iritasi mukosa lambung sebagian lagi masuk ke dalam usus halus sehingga terjadi infeksi yang merangsang peristaltik usus sehingga menimbulkan diare atau konstipasi. Selanjutnya, kuman juga sering mencapai jaringan limfoid pelagui penyeri di ileum terminalis yang mengalami hipotrofi. Di tempat ini terjadi komplikasi pendarahan. Kuman Salmonella kemudian menembus ke krina propria, masuk ke aliran air limfot dan mencapai kelenjar limfomenstrual yang juga mengalami hipertrofi. Selanjutnya, kuman Salmonella typhi lain mencapai hati melalui sirkulasi portal dari usus. Salmonella typhi bersarang di plagui penyeri, limpa hati, dan bagian lain sistem retikulendetela. Endotoksik Salmonella typhi menyebabkan terjadinya proses inflamasi lokal pada jaringan tempat Salmonella typhi berkembang biak. Sementara demam pada tifus abdominalis disebabkan karena Salmonella typhi dan endotoksik menyerang sintesis dan pelepasan zat pirogan oleh 14 leukosit pada jaringan yang meradang kuman yang berkembang biak. Juga dapat mengakibatkan hipertrofi hepatomegali sehingga menyebabkan nyeri. Gejala tifus abdominalis itu ada yang pertama, demam. Demam yang meningkat secara bertahap tiap hari hingga mencapai 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan biasanya akan lebih tinggi pada malam hari. Yang kedua, terdapat nyeri otot. Yang ketiga, sakit kepala. Gejala yang keempat, merasa tidak enak badan. Gejala yang kelima, sakit perut, dan gejala terakhir adalah berat badan menurun. Selanjutnya ke pencegahan tifus abdominalis. Bagaimana sih cara mencegahnya? Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan vaksinasi. Di Indonesia, vaksin tifoid merupakan imunisasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Meski demikian, vaksin ini belum dalam kategori wajib. Vaksin tifoid diberikan kepada anak yang sudah berusia di atas 2 tahun dan diulang tiap 3 tahun. Imunisasi tifoid ini
Di Indonesia sendiri diberikan dalam bentuk suntikan pada balita dan dalam bentuk oral pada anak yang berusia di atas 6 tahun. Seperti halnya pada vaksin-vaksin lain, vaksin tifoid tidak memberikan perlindungan 100%. Anak yang sudah diimunisasi tifoid tetap rentan terinfeksi, tetapi tingkat infeksi yang dialami anak yang sudah divaksin tidak akan seberat mereka yang belum divaksin sama sekali. Vaksinasi pun dianjurkan bagi orang yang berniat bekerja atau berpergian ke daerah yang sedang dilanda kasus penyebaran virus. Tindakan pencegahan lain yang juga perlu dilakukan adalah memperhatikan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Jika kamu dan anak berniat makan di luar rumah, sebaiknya hindari makan di tempat terbuka yang mudah terpapar oleh bakteri. Disarankan untuk mengonsumsi minuman dalam bentuk kemasan. Yang terakhir itu ada pengobatan tifus abdominalis. Bagaimana sih cara pengobatan tifus abdominalis? Pengobatannya cukup dengan penanganan penyakit tifus dilakukan dengan pemberian obat antibiotik. Pengobatan ini bisa dilakukan di rumah atau perlu dilakukan di rumah sakit. Pengobatan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit tifus yang dialami pasien. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.